Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya kelompok 4 bisa menyelesaikan tugas metodologi penelitian ini. Dan selanjutnya, sholawat beriringkan salam semoga terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman kepintaran. Yang terhormat Bapak Yubaidi Siron selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian ini. Dan selanjutnya teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu tentang penelitian survei dan penelitian korelasi. Nah, baik di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu akan menjelaskan yaitu definisi dan tujuan penelitian survei. Survei merupakan instrumen untuk mengumpulkan berbagai data dari hasil survei yang memiliki karakteristik dari suatu populasi tertentu. Nah, maksudnya adalah survei yaitu alat atau instrumen untuk mengumpulkan berbagai data dari hasil kegiatan survei kita yang di dalamnya mempunyai berbagai karakteristik dari setiap populasi tertentu atau bisa disebut warga masyarakat atau responden kita. Nah, tujuan penelitian survei yaitu yang pertama ada memaparkan keadaan alami yang hidup pada saat itu. Nah, maksudnya adalah menjelaskan atau menceritakan keadaan atau kondisi yang fakta yang ada pada saat itu. Nah, yang kedua ada menentukan dengan cara terukur kondisi sekarang untuk membandingkan. Nah, yaitu menentukan, apa sih maksudnya? Yaitu menentukan dengan cara terukur kondisi sekarang untuk membandingkan. Nah, maksudnya adalah jadi kita menentukan dengan cara terukur kondisi sekarang yaitu kondisi sekarang. Nah, yang ketiga ada menetapkan ikatan suatu yang hidup di berbagai peristiwa khusus. Nah, maksudnya adalah kita mengikatkan peristiwa yang hidup dengan peristiwa yang khusus. Oke, terima kasih. Desain penelitian survei. Nah, survei dapat dikategorikan sebagai cross-sectional dan longitudinal. Nah, studi cross-sectional yaitu mengumpulkan data pada satu titik waktu. Nah, sedangkan studi longitudinal mengumpulkan data lebih dari satu kali untuk mengukur perubahan atau pertumbuhan. Nah, maksudnya adalah jadi studi cross-sectional itu kita mengumpulkan datanya itu pada satu titik waktu saja atau satu kali. Nah, sedangkan studi longitudinal itu kita boleh mengumpulkan datanya itu lebih dari satu kali. Nah, tujuannya itu untuk mengukur pertumbuhan atau perubahan data yang sedang kita teliti ini. Oke, terima kasih.
Selanjutnya ada materi tentang proses penelitian survei. Nah, proses penelitian survei ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu ada tahap melakukan studi kuesioner dan tahap melakukan kuesioner. Nah, saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu melakukan studi kuesioner, yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyatakan masalah, membangun kuesioner, menguji kuesioner, dan terakhir mempersiapkan surat pengantar. Nah, yang pertama menyatakan masalah. Nah, jadi maksudnya adalah dalam mengembangkan studi kuesioner, peneliti harus mengidentifikasi tujuan atau subtopik yang spesifik terkait jenis informasi yang dibutuhkan dan merumuskan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan tujuan tersebut. Nah, jadi sebelum kita mengembangkan masalah, kita harus tahu dulu informasi dan subtopik-topiknya itu bagaimana, sehingga kita melakukan penelitiannya itu baik dan benar gitu kan, atau lancar. Nah, selanjutnya ada membangun kuesioner. Nah, dalam pedoman umum kuesioner harus singkat, menarik, dan mudah dipahami. Nah, terus selanjutnya ada menguji kuesioner. Nah, maksudnya adalah kita sebagai responden, jadi kita harus bisa memberikan penguji yang sudah mahir atau sudah mengetahui tentang masalah tentang terkait masalah yang akan kita teliti. Nah, yang keempat yaitu mempersiapkan surat pengantar. Nah, ketika kita sudah melakukan langkah yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, nah kita terakhir itu harus mempersiapkan langkah yang keempat, yaitu mempersiapkan surat pengantar. Nah, jadi mempersiapkan surat pengantar ini, setiap kuesioner yang dikirimkan atau dikirim melalui email harus disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan apa yang dinyatakan dari respondennya. Nah, surat pengantar itu harus singkat, rapih, dan ditujukan kepada individu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap mengelola kuesioner, yaitu yang pertama ada memilih peserta, mendistribusikan kuesioner, melakukan kegiatan tindak lanjut berurusan dengan non-respon. Yang kelima ada tabulasi tanggapan kuesioner. Nah, yang pertama kita harus memilih peserta dulu. Nah, untuk memilih peserta ini kita harus menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat. Nah, kita bisa menggunakan seluruh populasi menggunakan seluruh populasi atau warga masyarakat gitu kan. Nah, dan peserta yang diidentifikasi harus orang-orang yang memiliki informasi yang diinginkan dan yang bersedia memberikannya. Jadi kita itu memilih peserta dari suatu populasi gitu kan. Nah, tetapi harus orang yang memiliki informasi yang diinginkan dan bersedia memberikannya. Nah, yang kedua yaitu mendistribusikan kuesioner.
Nah, mendistribusikan kuesioner yaitu biasanya didistribusikan melalui salah satu dari lima cara, yaitu bisa surat email, eh, surat pribadi, telepon, administrasi pribadi, dan wawancara. Nah, jadi di sini kita bisa memilih dari salah satu pendekatan ini gitu kan. Bisa email ataupun wawancara dan yang lainnya. Dan di sini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang selanjutnya ada melakukan kegiatan tindak lanjut. Nah, ketika kita sudah mendistribusikan kuesioner, nah kita di sini melakukan tindak lanjut, kegiatan tindak lanjut. Nah, apa sih maksudnya? Jadi memastikan apakah surat kuesioner kita sudah sampai kepada responden. Nah, jika belum sampai, nah kita bisa melakukan strategi tindak lanjut awal, yaitu dengan mengirim kartu pos pengingat. Nah, selanjutnya ada berurusan dengan non-respon, yaitu jika tingkat respon kita itu responnya rendah, kita berarti kita kemungkinan mempunyai masalah dengan generalisasi hasil kita atau hasil kuesioner kita. Nah, yang keempat, nah yang kelima yaitu ada ketika kita berurusan dengan non-respon, kita bisa melakukan cara dengan memilih dengan cara menghubungi mereka baik secara tidak langsung maupun langsung atau melalui telepon. Nah, yang kelima ada tabulasi tanggapan kuesioner. Cara termudah untuk mentabulasi jawaban kuesioner adalah meminta peserta menandai tanggapan terhadap pertanyaan tertutup pada lembar jawaban yang dapat dipindai. Jika kuesioner Anda berisi pertanyaan terbuka, kita perlu kode jawaban sesuai dengan pola dalam respon yang diberikan. Nah, cara yang paling sederhana untuk mempresentasikan hasil adalah dengan menunjukkan presentasi responden yang memilih setiap alternatif untuk setiap item. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Febriani, saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan presentasi dengan judul definisi dan tujuan penelitian korelasi. Penelitian korelasional melibatkan pengumpulan data untuk menentukan apakah sampai sejauh mana suatu hubungan ada di antara dua variabel atau lebih. Tingkat hubungan dinyatakan sebagai koefisien korelasi. Jadi itu dengan adanya hubungan dan tingkat variabel ini sangat penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitiannya.
Lanjut, di sini ada proses penelitian korelasi. Yang pertama itu seleksi masalah. Nah, seleksi masalah ini itu studi korelasional bisa dirancang untuk menetapkan variabel manakah dari suatu daftar variabel yang mungkin berhubungan maupun untuk menguji hipotesis mengenai suatu hubungan yang diharapkan. Yang kedua itu seleksi peserta dan instrumen. Jadi sampel untuk studi korelasional dapat dipilih dengan memakai metode sampling yang bisa diterima dalam suatu penelitian dan merupakan hal penting untuk memilih dan mengembangkan pengukuran yang reliable dan valid. Yang ketiga itu ada desain dan prosedur. Nah, desain korelasional itu dasar sangat sederhana. 2 untuk lebih skor yang didapatkan dari setiap jumlah sampel yang dipilih. 1 skor untuk setiap variabel yang diteliti dan skor yang berpasangan kemudian dikorelasikan. Yang keempat itu ada analisis dan interpretasi data. Jika 2 variabel dikorelasikan, maka hasilnya desimal antara 0,00 dan plus 1,00 atau juga bisa 0,00 dan minus 1,00 yang mengindikasikan tingkat atau derajat hubungan yang positif. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi hubungan dan studi prediksi. Dalam studi hubungan, seorang peneliti berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang variabel atau faktor yang terkait dengan variabel kompleks. Sedangkan studi prediksi adalah upaya untuk menentukan dari sejumlah variabel yang terkait dengan variabel kriteria. Studi prediksi dilakukan untuk memfasilitasi pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada analisis berbasis korelasi lainnya. Di sini ada analisis berbasis korelasi yang lebih kompleks meliputi analisis fungsi diskriman. Yang pertama itu ada analisis fungsi diskriman. Dalam analisis fungsi diskriman ini, variabel prediktor kontinu digunakan untuk memprediksi variabel kategori. Misalnya, tentang siswa berprestasi atau tidak berprestasi. Di sini seorang peneliti kemudian dapat membandingkan kedua kelompok tersebut dengan variabel lain. Selanjutnya ada analisis kanonik. Dalam analisis kanonik ini dapat menghasilkan korelasi berdasarkan pada sekelompok variabel prediktor dan sekelompok variabel kriteria. Contoh dari variabel prediktor adalah IPK dan peringkat kemampuan guru. Sedangkan contoh variabel kriteria adalah keberhasilan kerja dan pendapatan kerja. Selanjutnya ada analisis jalur. Analisis jalur itu misalnya kita menguji antara variabel X dengan variabel A, B, dan C. Selanjutnya ada pemodelan persamaan struktural. Analisis pemodelan persamaan struktural adalah mengklarifikasi keterkaitan langsung dan tidak langsung terhadap variabel relatif dan variabel tertentu. Terus selanjutnya ada analisis faktor. Analisis faktor adalah cara untuk mengambil sejumlah besar variabel dan mengelompokkannya ke dalam sejumlah kelompok kecil. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.